karena berdua Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning all. Oke, hari ini we will start. Kita akan mulai the first lesson, ya, pelajaran pertama kita, yaitu tematik di kelas 2. Oke, nanti Sir akan share materi kita baca sama-sama, kita pahami sama-sama, Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, kita lihat. Ini kita akan belajar. Oke, today kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Ya, kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, coba Sir pengen I want to biru first. Coba dibaca dulu. Coba dibaca. Gambarnya, Sir. Ya. Ya, hidup rukun. Hidup rukun di rumah. Hidup rukun dengan teman bermain. Hidup rukun sekolah. Hidup rukun di masyarakat. Jadi hidup rukun itu kita harus lakukan hidup rukun itu di mana saja. Di rumah, dengan teman bermain, di sekolah, di masyarakat. So, jadi apalagi kita satu kelas. Kita satu kelas itu jangan ribut, jangan berantem, kita harus hidup rukun. Rukun itu artinya damai, tentram, ya, nggak ribut, nggak berantem, nggak saling ganggu, nggak saling ngusil. Jadi kita hidup rukun. Nah, kalau di rumah kita rukunnya dengan siapa? Dengan adik, dengan kakak. Lalu rukun dengan teman bermain, rukun di masyarakat. Ya. Oke, good. Next. Ya. Pengertian rukun. Coba Jordan dibaca pengertian hidup rukun. Yang rukun tadi. Saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Itu betul di sini. Lagi ya. Halo Jordan. Sudah dibaca? Coba. Pengertian hidup rukun adalah menghargai, menghormati dan menyayangi antar sesama. ya, sikap saling menghargai, menghormati dan menyayangi antar sesama. Jadi hidup rukun itu kita saling menghargai, saling menghormati, menyayangi sesama.
Sesama itu siapa? Ya bisa teman, bisa keluarga, bisa adik, bisa kakak. Itulah pengertian hidup rukun. Oke, next. Tadi ada hidup rukun di rumah. Oke, sekarang kita lihat. Hidup Satu, rukun hidup rukun di adalah rumah. sikap saling Hidup rukun di rumah. Coba saya pengen yang baca. Albert. Hello Albert, good morning. Coba Albert baca hidup rukun di rumah. Hargai, hargai. Menyayangi maksudnya. di rumah ibu, ayah, tua, hidup di rumah, rasa keluarga yang menyelesaikan kerjaan tua. Ya. Hidup rukun di rumah berarti saling menghargai, menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Yang ada di rumah seperti pada ibu, ayah, dan saudara. Sebentar ya. Ini sinyalnya agak macet. Belum sampai. Menghargai dan menghormati dan menyayangi agar anggota keluarga di rumah baik kepada ibu dan ayah. Oke, next kita lanjutkan. Selanjutnya hidup rukun. Ya, manfaat hidup rukun di rumah. Ya, manfaat hidup rukun di rumah. Coba Sir mau yang baca. Cahaya. Halo Cahaya. Halo Cahaya. Ya, mungkin lagi gangguan sinyal semua ya karena tadi habis hujan ya. Oke, kalau Cahaya belum masih gangguan sinyal, coba Sir mau yang baca. Halo, Sir. Halo. Manfaat hidup rukun di rumah. Satu, terciptanya lingkungan
rumah yang damai dan tentram. 2. Semakin disayang oleh orang tua. 3. Dan lain-lain. Ya, bagus. Jadi manfaat hidup rukun di rumah itu yang pertama, terciptanya lingkungan rumah yang damai dan tentram. Second, ya manfaat yang kedua, semakin disayang oleh orang tua. Nomor 3, dan lain-lain itu bisa saja misalnya kalau yang punya adik, ya makin sayang dengan adiknya, yang punya kakak makin sayang sama kakaknya, ya nggak sering berantem sama adik dan kakaknya. Jadi itu manfaatnya. Selanjutnya adalah sebentar ya. Ini selanjutnya kita lihat, contoh peragaan dan ucapan permohonan maaf. Ya, salah satu cara kita rukun adalah jangan malu untuk meminta maaf bila kita melakukan salah. Ya, contohnya, lihat contohnya peragaan dan ucapan permohonan maaf. Misalnya melakukan kesalahan dengan menyobek buku kakaknya. Ya. Si adiknya berbicara, mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Ya, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Lalu apa yang dikatakan kakaknya? Tidak apa-apa dik, kakak memaafkan kamu, lain kali hati-hati ya. Nah, itu salah satu contoh rukun, ya, kerukunan antara kakak dan adik. Kalau tadi kakaknya tidak memaafkan, pasti ribut, ya, pasti berantem, pasti marah-marah kakaknya. Tapi karena mereka rukun, jadi dimaafkan dan adiknya juga minta maaf, menyadari kesalahannya. Oke.
Oke ya. Sekarang kita belajar tentang lambang negara. Ya, lambang negara. Apa lambang negara kita? Nah, burung Garuda. Ya, burung Garuda, lambang negara kita burung Garuda. Burung Garuda. Sekarang kita lihat jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, bisa dilihat. Ya, di lehernya itu 45 helai bulu di leher. Di pangkal ekornya ada 19. Jadi menandakan tahunnya 1945. Lalu di sayapnya ada 17 helai menandakan tanggal, ya, tanggal kemerdekaan kita, tanggal proklamasi. Lalu yang di ekor ada 8 helai. 8 helai ini menandakan bulan Agustus, ya, bulan 8 kan bulan Agustus. Ya, jadi bulan Agustusnya ditandakan dengan 8 helai ekor, ya, bulu di ekornya. Nah, sekarang kita lihat di kelas 1 kita sudah belajar lambang-lambang Pancasila, ya. Sudah belajar lambang-lambang Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Ya, harap kalian semua still remember. Harap semuanya masih ingat, ya. Sila pertama apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, dan lambang-lambangnya. Ya, nanti kalau kita sudah bisa masuk ke kelas, sudah bisa datang ke sekolah, tanyakan lagi apa, ya, lambangnya, ya, lambang nomor 1 itu, sila nomor 1 lambangnya apa. Oke, selanjutnya sudah selesai untuk yang Pancasila. Nah, selanjutnya kita berhitung bilangan. Ya, kita berhitung bilangan. Ya, di sini ada 3 warna. Ya, bilangan ratusan warna merah, puluhan warna kuning, satuan warna hijau. Ya, saya mau semuanya diingat ya. Diingat warnanya ya. Bilangan ratusan warnanya red, merah. Bilangan puluhan warnanya yellow. Bilangan satuan warnanya green. Ya, diingat. Diingat. Nanti sertanya. Ada contohnya, ada angkanya nanti. Nah, contoh. Ya, contoh. Contohnya angka 234. 234. Ya. Tadi merah apa? Oh, ini bisu semua ya, nanti saya aktifkan dulu suaranya. Saya aktifkan dulu suaranya. Oke, tadi yang merah untuk ratusan ya. Yang kuning untuk puluhan. Yang hijau untuk satuan. 234 berarti 4-nya adalah satuan ya. 4-nya adalah satuan. 3-nya adalah puluhan. 2-nya adalah ratusan. Ya, jadi 234 dibaca 234. Ya, 234. Oke, ya. Ya, diingat 300 tambah 50 tambah 7, 357. Yang merahnya ratusan, ya, 3. Nah, ini ratusan, 5-nya puluhan, 7-nya satuan, 357.
Jadi dibaca 357. Nah, sekarang ini lambang bilangannya. Lambang bilangannya 573. Lambang bilangannya 573. Ya, coba dibaca. Langsung ke situ udah sih. Ini udah kalau udah meeting udah. Nah, gitu ya. Tutup dulu apa buka? Ya. Untuk tematik hari ini satu tema dulu ya, nanti untuk tugasnya nanti saya kasih di Google Classroom ya. Untuk tugasnya nanti saya kasih di Google Classroom ya. Sekarang kita close dulu. Untuk yang tematik kita istirahat dulu. Nanti kita buka lagi langsung ke pelajaran pendidikan agama Islam ya. Langsung ke I. Oke, untuk tematiknya selesai sampai di sini dulu. Nanti Suaranya putus. ya. Suaranya putus-putus ya. Ya, sinyalnya lagi jelek. Oke ya, kita istirahat dulu sebentar sambil nunggu yang lainnya masuk. Nanti kita lanjut ke ya. Oke, Sir. Nah, nggak usah cari zoom-nya, nggak usah keluar. Kita tunggu sebentar, nanti kita lanjut ke PAI. Guling-guling. Tidak bisa, aku lemah.
Bangun ya? Iya. Aku pinjam punya Dedek. Mama, ini lantak nabi saya salah. Sekarang dulu. Nabi Ma, dengan wanita ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi, ke pelajaran PAI ya. We continue to PAI lesson, pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam sama tentunya the first lesson, ya, pelajaran pertama in the second grade, ya, di kelas kedua, di kelas 2. Nah, sekarang Sir akan share materi kita. Ya, ini dia materi kita untuk hari ini, ya, pendidikan agama Islam. Apa materi kita? What is our material? Apa materi kita untuk pendidikan agama Islam hari ini? Kita akan belajar tentang, ya, mari kita mengenal Nabi kita.
Ya, mari kita mengenal Nabi kita. Oke, Ananda sekalian, tahukah kamu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Ya, bisa dilihat. Ya, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu terkenal jujur, baik perkataan maupun perbuatannya. Sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Ya, sikap jujur beliau ya, dicontohkan sejak beliau masih kecil. Sekarang kita lihat. Ya, Nabi Muhammad teladan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad teladan seluruh umat manusia. Aku jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang What is this topic about? Apa maksudnya? Apa pembahasan kita? Ya, yang pertama, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Oke, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani sikap dan sifat beliau, ya, yaitu sifat dan sikap jujur. Dalam diri kita, ya, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang tua, jujur pada guru, ya, jujur pada teman. Jadi kita harus mengikuti sikap jujur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang suka nggak jujur? Nah, jangan ngaku, tapi diubah. Jangan lagi suka berbohong. Ya, oke. Halo kelas. Halo, Ya, bisa dibaca ya. Sudah, Sir. Ya, kita lanjut. Nah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Ya, jujur yang pertama jujur kepada Allah. Yang kedua jujur kepada diri sendiri. Lalu yang ketiga jujur kepada orang tua. Jujur kepada guru. Ya, misalnya kalau jujur kepada Allah, ya karena Allah Maha tahu, kita walaupun kita berbohong, Allah pasti tahu, ya. Jadi tidak ada guna kita berbohong kepada Allah karena Allah pasti tahu. Makanya kita harus selalu jujur. Lalu jujur kepada diri sendiri. Apa maksudnya jujur kepada diri sendiri? Jujur kepada diri sendiri itu adalah melawan agar diri kita tidak berbohong, ya. Melawan diri kita sendiri agar kita tidak berbohong. Lalu jujur kepada orang tua. Ya, jujur kepada orang tua. Ya, harus jujur kepada orang tua. Kalau misalnya disuruh orang tua beli sabun di warung misalnya. Kalau harganya 3.000, jangan dibilang 5.000, ya. Ayo, siapa yang pernah
seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya disuruh bundanya ke warung. Ayo beliin bunda dulu sabun. Beliin bunda dulu sabun. Ditanya sama bundanya, berapa harga sabun tadi? 5.000 bun, padahal harganya 3.000. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, lalu jujur kepada guru. Ya, jujur kepada guru itu misalnya kalau serama miss-nya nanya, siapa yang tidak mengerjakan PR? Ya harus jujur, kenapa? Ya, tidak mengerjakan PR, kenapa? Jujur. Selanjutnya. Nah, ada hadis yang menyatakan sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadisnya dari Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, jadi jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Berarti bisa kita pahami kalau kita tidak jujur berarti membawa keburukan, ya. Kalau kita tidak jujur membawa keburukan dan keburukan itu membawa kita ke neraka. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak jujur. Tapi kalau kita jujur, kita akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Nah, selanjutnya, kapan sih kita itu harus bersikap jujur dan di mana? Kapan dan di mana kita harus bersikap jujur? Ya, we have to be honest. Kita harus bersikap jujur itu dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Apa, Net? Iya. Lo. Iya, lo. Halo. Iya. Halo. Jadi kapan dan di mana kita harus bersikap jujur? Ya, kita harus bersikap jujur itu kapanpun dan dimanapun. Kenapa kita harus bersikap jujur kapanpun dan dimanapun? Karena Allah Maha melihat. Ya, misalnya tadi yang Sir bilang harga sabun yang disuruh beli sama bundanya 3.000, tapi dibilang 5.000. Bundanya memang mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Ya, jadi harus selalu bersikap jujur kapanpun dan dimanapun. Oke ya. Nah, sekarang kalau sertanya, misalnya nanti siapa yang tidak mengerjakan PR misalnya, harus dijawab jujur. Kalau sertanya lagi, kenapa tidak mengerjakan PR? Misalnya, Rafa, kenapa Rafa tidak mengerjakan PR? Oh maaf Sir, saya ketiduran. Ya, jadi dijawab dengan jujur. Oke, selanjutnya. Nah, contoh perilaku jujur. Nah, ini tadi yang Sir bilang, yang Sir katakan tadi, mengembalikan sisa uang belanja Bunda. Ya, misalnya disuruh Bunda belanja, ya disuruh Bunda beli, misalnya disuruh Bunda beli kecap manis di warung, dikasih Bunda uang 10.000, harga kecapnya 3.000, berarti ada sisa 7.000 kan? Jangan diambil, tapi dikembalikan kepada Bunda. Bun, ini sisanya ada 7.000 karena kecapnya harganya 3.000. Ya, kalau kita jujur, pasti Bunda nanti ya ngasih kita. Ya udah ini ambillah 2.000 kalau mau jajan. Gitu. Lalu apalagi contoh perilaku jujur? Apalagi? Ya, ini tidak mencontek saat ujian. Ya, kalau lagi belajar, lagi ulangan, tidak melihat kerjaan temannya, tidak mencontek pada temannya. Ya, tapi dikerjakan sendiri-sendiri.
Lalu apa lagi? Nah, ini contohnya ketika menemukan pulpen misalnya. Ya, menemukan pulpen, kalau itu bukan pulpen kita, bukan pensil kita. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut tadi sampai yang mana tadi? Sampai sini. Ya. Jadi sampai sini. Kalau kita menemukan pensil atau pulpen dan itu bukan punya kita, jangan diakui punya kita. Ya, contoh ini. Ya, apakah ini pulpenmu? Bukan, itu bukan pulpenku. Ya, tapi harus kita katakan kalau itu bukan punya kita. Tidak mengambil barang yang bukan kita. Berarti contoh perilaku jujur yang selanjutnya adalah kita tidak mengambil sesuatu yang bukan punya kita. Ya, tidak mengambil yang bukan hak kita. Ya. Selanjutnya, ya ada lagu Let's Sing a Song. Aku anak jujur. Nadanya seperti lagu Pelangi-Pelangi. Yuk, coba kita nyanyi bersama. Kita nyanyi bersama seperti nada lagu Pelangi-Pelangi, tapi diganti ya. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Ya, jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, coba kita nyanyi seperti lagunya Pelangi-Pelangi. Nah, aktifkan dulu suaranya semua. I want to hear your voice. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Yuk, coba semua. 1, 2, 3. Yuk. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, ini banyak yang suaranya banyak yang putus-putus ya. Nah, maklum karena lagi sinyal ya. Sinyalnya lagi jelek. Iya, kalau suara sangat putus. Nama itu. Kan ini ada orang yang lagi bangun. Ini mau turun. Kentekan kobra. Jujur kita bersalah. Gak bisa ya, Bang? Apa masih ada? Duh, sebentar, mana ini? Ya, yuk latihan. Oke, let's we try to analyze the picture. Ya, kita lihat di gambar. Kita lihat di gambar. Ya, sinyalnya jelek. Nanti ini laptop Bang bisa apa? Lihat tadi. Nah, ini. Oh, deketin dulu dikit. Ini. Yang sebelah ini. Yuk, latihan. Ya, amatilah gambar di bawah ini. Yuk, kita lihat gambarnya sama-sama. Beri nomor secara berurutan dan tulislah cerita bergambar tersebut dengan bahasamu sendiri.
Coba dilihat. Siapa yang bisa bercerita tentang gambar itu? Gambar pertama apa? Ini gambar pertama. Tali. Ya. Gambar pertama ada beberapa anak perempuan sedang main loncat tali ya. Ya. Ada beberapa anak yang main loncat tali. Lalu gambar kedua, ada seorang anak laki-laki yang menemukan sesuatu. Ada anak laki-laki yang menemukan sesuatu. Ya. Lalu anak yang menemukan sesuatu itu memberikannya kepada guru, ya, memberikannya pada guru. Lalu gurunya ya mengembalikan, menanyakan ini milik siapa, ya di kelas ditanyakan ini milik siapa. Selanjutnya. Ya, ini nanti ya, ini untuk tugas di Google Classroom ya. Ya, ini untuk tugas di Google Classroom, nanti dikumpul di Google Classroom. Ya, kumpul di Google Classroom. Sikapku, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Untuk tugas sikap, ya, untuk tugas sikapku ditulis di buku tulis. Ya, nanti dipoto, diupload di Google Classroom. Contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di rumah. Lalu, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di sekolah. Selanjutnya, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di masyarakat. Nah, ini nanti kumpul di Classroom nanti ya, minggu depan atau tunggu saja di Classroom kalau sudah ada dibuka untuk pengumpulan tugas nanti dikumpulkan. Tapi tugasnya dibuat ya, tugas sikapku ditulis di buku tulis. Ya, ini contohnya apa tugasnya? Contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di rumah, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di sekolah, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di lingkungan masyarakat. Ya. Ini nanti untuk tugasnya di Google Classroom, di-upload di Google Classroom. Sudah selesai ya, Sir? Sudah selesai ya, Sir? Ya, belum, sebentar lagi ya. Ya, itu tadi tugasnya. Ya, ini yang untuk tugasnya ya, silakan ditulis dulu biar tahu nanti, biar nggak lupa.
contoh sikap jujur yang pernah dilakukan di rumah. Ya nanti tulisnya di buku tulis. Ya kumpulnya di Google Classroom aja nanti ya. Oke, dari materi ini, dari materi PAI kita yang pertama, ya dari sikap jujur Nabi Muhammad, ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Cabut cepet. Tapi lu katanya mau nanya apa? Bang Fred. Jangan tangan misal. Ya, kalau tidak yang bertanya, coba Sir yang bertanya. Tadi kita sudah belajar tentang sifat jujur. Ya, sifat jujur Nabi Muhammad yang kita teladani dari Nabi Muhammad. Coba tadi Nabi meminta kita jujur kepada siapa saja. Halo. Guru orang tua, diri sendiri, guru orang tua. Kita Allah bisa melakukan. Hello. Hello, class. Do you hear me? Pasar? Kedengeran nggak? Dengeran, Sir. Oke. Lagi, Mak. Ya, tadi kita sudah belajar tentang kejujuran. Ya, tadi ada hadisnya, kejujuran membawa kebaikan. Sekarang saya pengen tanya, tadi Nabi meminta kita untuk jujur pada siapa saja? Orang tua. Guru. Kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Bu? Guru. Bu. Kepada Udah, Bu.
Selain itu, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi. Nah, Nabi meminta kita untuk jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, ya, atau jujur kepada semua orang. Nah, jujur kepada semua orang. Apa tadi? Nah, sesungguhnya kejujuran, ya, sejujur itu membawa pada kebaikan. Nah, kebaikan itu membawa ke surga. Berarti kalau kita tidak jujur, yang ini akan membawa keburukan. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Keburukan itu akan membawa kita ke neraka. Ya, sehingga kita harus selalu bersikap jujur. Nah, kita harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Ya, bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Ya, saya pengen tanya. Contoh misalnya, saya pengen tanya ke Ayu. Hello Ayu, good morning. Good morning, sir. Oke, saya pengen tanya, kapan dan di mana kita harus bersikap jujur, Ayu? Kapan? Kita harus bersikap jujur kapan? Ya. Kapan kita harus bersikap jujur dan di mana? Di rumah. Di rumah. Di mana lagi? Di sekolah. Di sekolah. Berarti kita jujur di mana? Ya, dimanapun, di mana tempat kita berada, kita harus jujur. Oke, good answer. Selanjutnya, Sir pengen tanya Rajata. Halo Rajata. Bisa diaktifkan speakernya nggak, Nak? Coba diaktifkan speakernya. Sudah. Oke, halo Rajata. Halo. Sir pengen tanya, kita kan harus jujur dimanapun dan kapanpun. Kenapa kita harus jujur kapanpun dan dimanapun? Karena membuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan. Ya, karena kita selalu dilihat oleh Allah, ya. Karena Allah selalu melihat kita, sehingga kita harus jujur dimanapun dan kapanpun. Oke, good answer. Selanjutnya, banyak video. Ya, coba Sir pengen tanya Rafifa. Rafifa, halo Rafifa. Coba dihidupkan speakernya, nah. Dihidupkan speakernya. Speakernya nggak bisa hidup ya? Suaranya diaktifkan coba.
Nggak bisa. Oke, kalau belum bisa diaktifkan suaranya, coba Sir tanya yang lain. Sir tanya ke siapa ya? Ini banyak yang nggak bisa diaktifkan suaranya ya. Sir Juna bisa. Juna bisa? Udah, bisa. Sudah. Oke. Coba kalau Juna sudah bisa. Sir pengen tanya. Tadi kan kita sudah belajar tentang sikap jujur. Coba Sir pengen tanya sama Juna. Contoh sikap jujur Juna sama orang tua, sama ayah bundanya apa? Ayo apa contohnya? Tidak mencontek. Mencontek. Terus apa lagi? Tidak berbohong. Nah, tidak berbohong. Ya, misalnya kalau Juna di sekolah dapat nilai, misalnya dapat nilainya C, ya harus dikatakan ke ayah bundanya, ayah bunda Juna hari ini dapat C. Jangan disobek kertas di bukunya. Ya. Yes, sir. Oke, good. Good answer and good example. Contoh yang bagus. Sekarang Sir pengen, ya kita sebentar lagi ya. Tinggal beberapa menit lagi. Ya, Sir pengen anak-anak Sir semuanya ingat pelajaran pertama kita ini ya, meneladani sikap jujur Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad itu dikenal dengan sikap jujurnya sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Ya, Nabi Muhammad itu dijuluki juga dengan mempunyai 4 sifat yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik itu jujur, amanah itu dapat dipercaya, ya. Tablik menyampaikan, ya. Fatonah itu dapat dipercaya juga, ya. Jadi yang pertama kita pelajari adalah sikap jujur. Yang harus kita ingat adalah jujur akan membawa kita, memberikan kita kebaikan, sehingga kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Kalau sebaliknya, kalau kita tidak jujur, ya akan membawa keburukan pada diri kita, ya, dan keburukan itu akan membawa kita kepada neraka. Oke, untuk tugasnya tadi, ya nanti di-share di Google Classroom ya, nanti di-share di Google Classroom, tunggu saja nanti di grup kita kemarin, Sir sudah kirimkan kelasnya, tinggal menunggu nanti tugas apa yang harus dikerjakan di Google Classroom. Mungkin untuk Google Classroom itu kita di pertemuan minggu depan. Kalau minggu ini, ya Senin sampai minggu ini, 1 minggu ini kita di Zoom, ya pakai Zoom. Nanti di minggu depan jadwalnya pakai Google Classroom. Nah di situ nanti pengumpulan tugas. Oke. We have 15 minutes left. Kita punya 15 menit tersisa. Ya. Untuk integrity class, untuk kelas integrity yang tadinya satu kelas, ya beda kelas jadi satu kelas. Ya, Sir harap nanti kalau kita sudah bisa masuk, ya insya Allah nanti kalau di pemerintah itu kita sampai bulan 9. Sampai bulan 9 kita belajar di rumah sampai bulan September. Nanti di kelas kita di integrity class itu Sir sebagai guru kelasnya. Nanti kita kalau sudah bisa bertemu di kelas, kita pilih ketua kelas ya. Kita buat jadwal piketnya, ya, tapi nanti ya, kalau kita sudah bisa belajar di kelas langsung di sekolah. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, silakan bertanya, silakan diaktifkan nanti
speakernya. Ya, silakan diaktifkan sendiri. Nggak ada yang nggak ditanyakan. Siapa? Itu suara Reval ya? Saya nggak. Reval videonya kok nggak aktif? Iya. Iya, tidak diaktifkan ya. Tidak bisa. Ya. Sorry for the others ya. Sir minta maaf untuk Masuk nggak, Sir? yang tidak bisa aktif suaranya. Sudah Sir coba aktifkan dari sini tapi masih speakernya masih tidak aktif. Mungkin bisa diaktifkan sendiri di HP-nya ya. Seperti Nadita, Aldi, Rafa ya. Nadita, Aldi, Rafa, lalu Jordan, Asap, Rira, itu speakernya sudah unmute tapi masih ada merah speakernya. Jordan udah bisa. Nadita sudah bisa. Sudah aktifkan semua suaranya. Saya bisa, Sir. Nadita sudah bisa. Ya, sudah bisa. Ada yang masih belum bisa. Saya sudah bisa, Sir. Bisa. Saya sudah. Aldi belum aktif suaranya. Albert, Latifa. Boleh aku lihat mana? Oke, kalau sudah mungkin cukup untuk PAI kita hari ini ya. Untuk tugasnya nanti di classroom, nanti bisa ditanya di grup apa saja tugasnya, nanti share kasih tahu. Nggak ada, hanya satu, Mama nggak takut. Kita buat langkah. Itu Bunda belum selesai, lama. Namanya. Lama selesainya. Kata sunat. Kata. Wah. Oke, karena waktunya 10 menit lagi, ya kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya kita tutup ya. Tapi sebelum kita tutup, ya seperti biasa berdoa ya. Sir pengen coba yang mimpin doanya. Yang mimpin doanya Juna deh. Ya, Juna. Yo, diaktifkan coba suaranya.
Ya, yang lainnya suaranya diaktifkan, yang lainnya biar kita berdoa bersama. Oke, kelas. Yes. Ya. Berdoa. Yes. Yes. Before we close, Before let's pray together. In the name of Allah, Allah, in the name of Allah, the most Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, see you. See you all. See you. Ya. See you, sir. See you, sir. Mana? Lift. Sir. Ditanyain kok. Masih. Jalan kaki dengan